Pak Adit, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah baik. Ya baik Pak Adit, hari ini kita akan melaksanakan praktek coach ya Pak. Praktek coaching yang mana sebelum melakukan praktek tentunya Bapak juga harus memahami nih beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan praobservasi. Kemudian yang mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa nih yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Pak Adit. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi ya Pak, di mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Bapak. Dan yang terakhir yaitu adalah pasca observasi, yang mana nanti Bapak merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu ya Pak Adit? Pak Adit siap? Siap. Oke, baik. Seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Pak, pertama-tama kita akan diskusikan nih tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Dan nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach yang begitu. Dan perlu diingat ya Pak, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari observasi ini ya Pak, ada pertanyaan pertama nih yang akan saya ajukan kepada Bapak, boleh? Boleh, silakan. Kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti ada dua ya Pak. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin seperti itu Bu. Oke, berarti indikatornya bagaimana nih yang Bapak inginkan? Indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching kali ini saya ingin coach bisa menemukan potensinya dalam memecahkan suatu masalah. Baik Pak, kalau begitu sekian praobservasinya, silakan Bapak boleh melakukan coaching. Terima kasih Bu Dairman. Sama-sama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, bisa meluangkan waktunya sebentar untuk saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu, silakan. Alhamdulillah. Begini Pak Adi, di sekolah saya ada murid yang aneh gitu. Dia itu tidak ikut pembelajaran di kelas. Dia sebetulnya memang murid pindahan sih, baru 2 bulan. Tapi ya itu dia nggak mau masuk ke dalam kelas begitu Pak. Oh baik, jadi itu permasalahannya Bu ya, di sekolah Ibu mungkin ada murid pindahan yang berperilaku aneh ya Bu ya. Anehnya mungkin di sini karena ia tidak mau masuk ke dalam kelas, mungkin seperti itu ya Bu ya. Betul Pak, betul. Ya. Nih, mungkin Ibu bisa menceritakan anehnya itu
tidak masuk ke kelas itu seperti apa, Bu? Jadi anak itu masuk ke kelasnya pada jam istirahat aja Pak, sama pada jam mau pulang, berdoa mau pulang. Selebihnya dia sering di luar. Jadi akhirnya kalau ada tugas saya terpaksa keluar memberikan tugas kepada anak itu, dan otomatis kelas saya jadi terbengkalai gitu Pak, karena saya harus memberikan arahan dulu kepada anak itu. Oke, jadi dalam hal ini murid tersebut masuk ke kelasnya itu hanya pada saat jam istirahat saja mungkin ya Bu ya. Atau pada saat akan pulang mungkin begitu ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Betul sekali ya Pak ya, saya punya tujuan agar anak itu bisa berubah Pak. Jadi dia bisa belajar di kelas, bermain di kelas, juga bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan memang mungkin karena perbedaan bahasa ya Pak, jadi dia juga dalam kegiatan bersosialisasi dengan teman-temannya kurang. Mungkin gitu ya, saya lihat belum bisa berkembang gitu. Oke Bu, jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan mungkin begitu ya Bu ya. Iya, iya. Perubahan perilaku pada anak tersebut, gimana anak tersebut tadi memiliki masalah kalau dia tidak mampu bersosialisasi juga dengan anak-anak yang lain gitu ya. Betul. Karena mungkin latar belakangnya tadi itu dari Jawa ya. Iya. Begitu ya Bu ya. Jadi Betul. adanya perbedaan bahasa mungkin seperti itu. Kalau misalnya Ibu bisa terangkan bagaimana Ibu melihat perkembangan anak tersebut, misalnya kita ukur dalam level 1 sampai 10 kira-kira ada di level mana? Mungkin dia berada di level 6 ya Pak ya. Dan sekarang pun saya masih bingung harus bagaimana cara mengatasi anak tersebut agar dapat perubahan yang terjadi begitu kepada anak itu, agar bisa masuk ke dalam kelas pada saat jam pembelajaran. Oke, jadi Ibu mengukur bahwa perkembangan anak tersebut sekarang masih ada di level 6 gitu ya Bu ya. Kira-kira Ibu ada usaha sampai saat ini yang sudah Ibu lakukan atau mungkin ada usaha yang sudah terpikirkan namun belum terrealisasikan? Iya, saya berpikir begini ya Pak. Ya. Mungkin pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Pada saat saya memberikan tugas kepada anak itu, saya pergi keluar sebentar, saya kolaborasi dengan teman sejawat untuk bisa memegang kelas dulu sebentar. Kemudian udah gitu ya, saya kan sudah berusaha membujuk anak itu dengan berbagai cara, tapi tetap saja masih belum ada perubahan. Dan saya berpikir mungkin saya harus belajar bahasa Jawa, mungkin Pak ya. Iya. Mungkin itu yang akan saya lakukan agar bisa merasa bahwa dia tidak satu-satunya yang bisa berbahasa Jawa. Baik, jadi begitu ya Bu ya, mengungkapkan bahwa usaha yang akan Ibu lakukan itu begitu ya Bu ya. Di samping memang ada usaha yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi Ibu ingin berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat yang lain, Betul, Pak. sehingga rekan sejawat dapat bergantian begitu ya Bu ya, mendampingi di kelas dan juga mendampingi anak tersebut. Betul. Oke, lalu Ibu juga tadi ada keinginan untuk belajar bahasa Jawa, mungkin begitu ya? Betul sekali Pak. Ya. Kalau orang lain belajar bahasa asing, saya bahasa daerah mungkin ya. Mungkin nggak apa-apalah demi murid saya. Oke, kapan nih kira-kira rencana tersebut akan Ibu lakukan? Lalu apakah ada pihak lain yang akan Ibu minta bantuan? Tentu ada ya Pak ya. Saya baru kepikiran mungkin saya mau berkolaborasi dengan orang tua murid anak tersebut, agar di rumahnya diajarin sedikit-sedikit bahasa Sunda. Karena kebetulan kan ayahnya memang kebetulan asli dari Sunda. Jadi minta tolong pada orang tuanya agar sehari-harinya diganti aja sama bahasa Indonesia. Juga sering-sering belajar bahasa Sunda. Kemudian untuk waktunya mungkin dalam seminggu ini ya Pak ya. Karena harus secepatnya. Saya juga punya tanggung jawab ke anak tersebut. Karena ya saya prihatin. Mungkin dalam minggu ini saya akan memulai. Oke, berarti dalam minggu ini Ibu akan melaksanakan rencana demikian, di mana Ibu juga akan berkolaborasi dengan orang tua mungkin begitu ya Bu ya, sehingga murid tersebut nanti bisa bersosialisasi ya Bu ya. Betul sekali Pak.
Oke, menurut Ibu dengan usaha tersebut, mungkin harapan Ibu dengan melakukan usaha tersebut, anak sudah ada di level berapa Bu kira-kira? Jujur saja ya Pak Ya. ya, kalau memungkinkan sih saya dari 6 tadi bisa naik jadi ke 8 atau kalau bisa ya jadi 10 gitu Pak. Oke, berarti Ibu mengharapkan ada di level 8 sampai dengan 10 ya Bu ya? Betul, betul, Kalau Pak. bisa ya Ibu ada peningkatan tentunya Bu ya. Betul Bagus sekali ya Bu ya, saya doakan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik tentunya ya Bu ya. Betul. Oke Bu Yu, kira-kira apa yang Ibu Yu dapatkan dalam percakapan kita kali ini? Alhamdulillah ya Pak, dalam percakapan ini saya sekarang masa plong gitu ya Pak. Jadi saya punya pemikiran-pemikiran atau ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan menghadapi murid yang pendiam tersebut. Terima kasih sekali Bapak Adit ya. Oke. Terima kasih. Baik Ibu sama-sama Bu Yu. Baik kalau begitu kita tutup percakapan kita kali ini ya Bu ya. Bu Yu, sampai ketemu dalam percakapan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Adit sudah melakukan coaching ya bersama Bu Yuyu. Nah, mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana setelah Bapak melakukan performa tadi? Alhamdulillah sudah baik Bu. Oke. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Oke, karena mungkin tadi menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan itu bersama Bu Yuyu sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Tadi mungkin begitu Bu. Oke. Berarti apa saja nih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tersebut? Baik. Oke, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya tadi sudah menanyakan tujuan kepada Ibu Yuyu, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga hal tersebut bisa menggali Bu Yuyu sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, luar biasa ya Pak Adit. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi? Oh iya, boleh Bu. Baik Pak. Terima kasih Pak Adit. Ya. Pak Adit, kegiatan percakapan Bapak tadi bersama Bu Yuyu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai begitu ya, sesuai dengan alur Tirta. Jadi Bapak sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Bapak ajukan, dari pertanyaan berbobot tadi gitu ya Pak, sehingga coach bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching begitu. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah senang sekali ya Bu ya. Terima kasih juga Bu atas apresiasi Ibu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan Bu ya. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam. Kira-kira kompetisi apa nih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Baik. Saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif begitu Bu. Mendengarkan aktif ya Pak. Ya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bapak? Tentunya saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Oke. Dalam mengembangkan kompetisi ini pasti perlu bantuan ya Pak. Kira-kira siapa nih yang akan Bapak minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Oke, dalam hal ini saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak yang terkait ya Bu ya, yang tentunya yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Kira-kira waktunya kapan Pak? Waktunya mungkin minggu depan ya Bu ya kayaknya. Oke, baik. Baik Pak Adit, dari
kegiatan supervisi kita kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Bapak berdasarkan percakapan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan Tirta, kemudian menggunakan alur Tirta dan ingin mengembangkan kompetisi lanjutan dalam meningkatkan kompetensi coaching. Nah itu ya Pak ya, itu kesimpulannya. Jadi semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga nanti bisa bermanfaat kedepannya dan kita tutup saja ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.